Ya, silakan. Selamat sore Pak. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Bisa perkenalan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Maulana Ardandi. Saya berasal dari Kota Nganjuk dan sekarang saya tinggal di Malang, tepatnya di Jalan Candi nomor 46466C, Karangbusuki, Kota Malang. Umurnya berapa ya, Mas? Umur saya baru 21 tahun, Pak. Udah 21 tahun. Bisa langsung dimulai wawancara? Bisa, Pak. Oke. Pertama, kenapa Masnya tertarik untuk masuk ke dalam dunia videografi? Karena saya dulu sekolah di ini, Mas, di apa? Multimedia bagian videografi. Terus biasanya itu kalau bikin konten gitu, jenisnya apa sih jenisnya? Lebih ke film pendek sih, Pak. Oh, film pendek. Ya. Itu apa? Yang Anda nikmati itu film pendek. Iya. Referensinya biasanya dari barat atau? Biasanya nyampur sih Pak, kadang dari barat, kadang dari lokal. Terus untuk perangkat atau alat-alat lunak yang bisa Anda kuasai itu apa sih kira-kira? Perangkat alat lunak, ya pertama kamera, terus color grading. Kalau misal kayak lighting gitu? Mungkin bisa Pak. Lighting ya, bisa ya? Bisa dipelajari nanti ya? Bisa. Terus kalau kamera nih, biasanya Masnya itu pakai konten tuh pakai kamera yang apa, yang Canon atau yang Sony? Sony sih Pak. Sony. Karena apa? Gambarnya lebih smooth dan lebih jernih. Oh gitu. Iya. Kalau semisal Anda bikin konten tuh yang jadi prioritasnya itu apa? Dari smoothnya gambar, kejernihan gambar, atau dari resolusinya, atau gimana? Lebih ke resolusi sama smoothnya sih Pak. Karena kalau semakin smooth kan semakin enak dipandang, dan kalau resolusinya semakin tinggi kan semakin menarik videonya. Sebenarnya pernah nggak sih mengalami proyek atau ada di dalam suatu proyek? Kebetulan belum Pak, soalnya saya masih fresh graduate. Oh, fresh graduate. Terus bisa nggak sih ceritain pengalaman Anda kemarin ketika waktu Anda di bangku pembelajaran yang menggunakan videografi? Waktu saya masih sekolah dulu Pak, saya pernah ikut ekstra perfilman. Saya bagian kamera dan saya mengatur lighting dan semua tata letak video terus kamera itu semua saya yang handle Pak. Oh, jadi sampean semacam kayak sutradara rangkap DOP gitu ya, rangkap lighting. Ya. Menarik. Terus gimana sih caranya biasanya Mas Dandi ini untuk memastikan kayak kualitasnya itu nanti bagus, terus memastikan nanti audionya nanti nggak bakal bocor? Biasanya gimana cara ngakalinnya? Yang pertama kita lakukan evaluasi Mas. Kalau evaluasinya udah dilakukan, terus kita cari kekurangannya, terus kita benerin, kita bedah satu persatu di mana yang kurang. Mungkin dari audionya kurang, nanti kita benerin, atau mungkin bisa take ulang Mas. Kalau selama ini bikin karya diupload di mana? Masih di Instagram sih Pak, Instagram, TikTok. Oh, belum bikin channel YouTube gitu? Belum Pak. Okay. Terus kalau semisal dari Mas Dandi sendiri selama bergelut di dunia videografi, kendalanya terbesar bagi Mas sendiri itu apa? Lebih ke ini sih Pak, ketidaksiapan alat itu Pak. Kadang kru itu suka meremehkan hal-hal sepele, mungkin baterai yang lupa nggak di charge. Lebih ke itu aja sih Pak. Kalau dari kontennya itu biasanya idenya itu muncul secara terstruktur lalu dikembangkan dalam sebuah naskah, atau nanti langsung spontan saja mengambil gitu? Kita karena kita bekerja dalam satu tim, jadi kita kumpulkan semua ide terus di struktur baru dicantumkan dalam naskah Pak. Mas Dandi ini bisa berkolaborasi dalam tim atau tidak biasanya tipenya? Kebetulan saya orangnya bisa berkolaborasi dengan tim dan saya bisa memimpin tim. Oh, fleksibel berarti? Ya. Oh, fleksibel. Oke. Terus biasanya Mas Dandi untuk mengembangkan keterampilan Anda selama ini, mungkin Anda sekarang masih ada di videografi, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti Anda saya jadikan animator kan? Itu sanggup nggak kira-kira? Kemungkinan sanggup Pak, karena saya orang yang suka belajar, terus suka dengan hal-hal yang baru. Dan animasi menurut saya adalah sebuah hal yang menarik Pak. Soalnya untuk membuat sebuah animasi membutuhkan sebuah effort yang besar.
Kalau ini studi kasus ya Mas, Ya. di lapangan kalau misal Anda ngambil gambar Ya. atau ngambil take video Ya. nggak sesuai, lalu timenya udah waktunya udah habis, itu mending untuk ngeditnya atau retake-nya lalu menambah budget untuk talentnya. Kalau mau maksimal sih Mas, biar mungkin nambah budget untuk retake lagi. Terus kalau apa? Kalau mau yang simpelnya, ya, kita pentokkan di editnya Mas. Kalau menurutnya Mas Dandi, bagaimana pandangan Mas Dandi tentang videografi itu bisa efektif atau enggak? Itu dilihat dari mana? Dari view-nya atau dari respon sukanya orang atau gimana? Dari respon sukanya orang sih Mas. Karena kita melihat bukan dari view saja. Karena view bisa saja cuma sekedar menonton dan tidak menyimak isi dari video tersebut. View-nya banyak belum tentu komennya bagus kan? Ya. Terus ini penting sih Mas saya tanyakan, karena nanti kalau semisal Mas Dandi keterima kan kita juga memerlukan dari segi kreativitasnya Mas Dandi. Kreativitas Mas Dandi dalam membuat videografi itu biasanya muncul dari mana? Biasanya saya mencari inspirasi itu dari sosial media Pak, dari youtuber luar, dari kameramen terkenal. Lalu untuk pengembangan ceritanya itu biasanya Mas Dandi berlatar belakangnya dari mana, kayak kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial atau? Kalau biasanya saya lebih suka ke ini sih, cerita inspiratif. Oh, cerita inspiratif. Oke. Kalau semisal Mas Dandi masuk, kita terima. Kira-kira Mas Dandi mau digaji berapa? Kebetulan saya masih fresh graduate Pak, dan saya belum terjun ke dunia profesional. Saya gaji realistis saja Pak, UMR kota sini aja. Dan mungkin kalau bisa ditambah juga saya sangat bersyukur Pak. Semua akan dipertimbangkan nanti kalau sesuai dengan skillnya ya. Terus semisal di Mas Dandi, kalau Mas Dandi nanti keterima juga, ada yang namanya slack atau permasalahan dengan teman satu tim, dan Mas Dandi di sana sebagai seorang leader. Kira-kira apa yang Mas Dandi lakukan? Yang pertama kita cari sumber masalahnya dulu Mas. Terus kita pertemukan antara dua orang yang terlibat masalah atau lebih itu, kita musyawarahkan, kita cari jalan yang terbaik. Seperti itu? Oke. Lanjut. Kalau dari Anda sendiri, kuncinya untuk bisa membuat videografi yang sukses itu di apa dulu? Resepnya Mas Dandi. Pertama, kita cek dulu keadaan alat-alat kita Mas. Apakah udah siap? Terus kesiapan kru. Yang kedua, budget. Udah itu aja sih Mas. Nah ini mungkin bisa, ini pertanyaan terakhir Mas. Klien kita banyak. Terus institusi kita itu juga besar. Kalau semisal ada klien yang minta atau request dibuatkan suatu videografi untuk acara tertentu, tapi standar harganya itu di bawah dari standar yang kita punya, apakah Mas Dandi akan tetap menerima nego tersebut atau ditolak? Mungkin bisa diterima Mas, tapi dengan menurunkan sedikit kualitas atau apapun itu. Oh, jadi ada kesepakatan di sana. Semisal kalau kita jujur aja Mas, kita terbuka, kita di sini untuk satu kali videografi kan kita juga memakan budget yang cukup besar, dari 5 juta ke atas. Kalau misalnya dia punya budget yang 3 juta, nanti Mas Dandi biasanya bikin kesepakatan yang apa yang mau dihilangkan dari produksi itu? Mungkin dari ini ya sih Mas, lightingnya atau? Kalau lighting sih enggak sih Mas, lighting sangat penting soalnya Mas. Mungkin reflection. Mungkin dari terus pengeditan mungkin agak di downing. Oke. Gitu. Menarik, jawabannya memuaskan juga, sigap jawabnya, dan kelihatannya Mas Dandi ini punya semangat. Tadi berapa umurnya Mas? 21 tahun Pak. 21 tahun, fresh graduate ya? Oke. Saya harap Mas Dandi nanti bisa bekerjasama dengan kami jika mendapat kabar baik. Silahkan nanti Mas Dandi pulang, ditunggu kabar baik dari kami. Baik Pak. Kalau nanti bisa join, selamat bergabung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Mari. Selanjutnya